Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Pak Rijal. Insyaallah sekarang di pelajaran fikih ya. Di antaranya Pak Rijal hari ini akan menyampaikan tentang materi minuman halal dan haram ya. Tapi sebelum membahas materi minuman halal dan haram, Pak Rijal mereview dulu di materi sebelumnya kalian belajar tentang makanan halal dan haram. Mulai dari arti makanan halal itu adalah makanan yang baik-baik. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang buruk-buruk. Kata kuncinya makanan halal itu adalah lafaz at-thayyibah di ayat Al-Quran itu. Artinya adalah yang baik-baik. Sedangkan kata kunci untuk makanan yang buruk-buruk adalah al-khaba'ith ya. Itu yang termasuk makanan yang haram. Kemudian kalian juga belajar tentang jenis-jenis dari makanan halal. Di antaranya diperoleh dari rezeki yang halal, kemudian binatang yang berasal dari laut, contohnya ikan. Kemudian ada juga hewan ternak seperti sapi, ayam, domba, dan lain sebagainya. Ada juga yang termasuk kategori makanan haram, diantaranya adalah bangkai, kemudian darah babi, ya, makanan yang kadaluarsa itu termasuk kategori makanan haram. Nah, sekarang Pak Rijal akan menyampaikan tentang minuman halal dan haram. Kalau sebelumnya makanan halal dan haram, kalau untuk sekarang adalah minuman halal dan haram. Ada beberapa pokok bahasan yang akan Pak Rijal sampaikan untuk pertemuan hari ini. Di antaranya yang pertama adalah tentang arti minuman halal. Yang kedua, arti minuman haram. Yang ketiga, jenis minuman haram. Yang keempat, akibat minuman haram. Ya. Jadi 4 pokok bahasan yang akan Pak Rijal sampaikan untuk hari ini, yaitu arti minuman halal, arti minuman haram, jenis minuman haram, dan akibat minuman haram. Oke, kita lanjut. Pokok bahasan yang pertama. Apa minuman halal itu? Secara arti, minuman halal adalah semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Jadi kita garis bawahi, kata kuncinya adalah terbuat dari bahan yang dihalalkan. Ya, jadi bahan dasarnya itu halal. Walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti teh, kopi, es jus, dan air cuka. Ya, itu terdapat dalilnya ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Sama kata kuncinya adalah at-thayyibah. Ya, yang baik-baik. Pada ulangi, arti minuman halal adalah semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Itu arti dari minuman halal. Dalam sebuah riwayat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana minuman yang paling disukai Rasul itu adalah minuman yang manis dan dingin. Kita selaku umat Rasul berarti harus mencontoh. Ya, jadi minuman yang paling disukai oleh Rasul adalah minuman yang manis dan dingin. Berikutnya, apa minuman haram? Kalau tadi minuman halal adalah minuman yang bahan dasarnya itu dari yang halal, sedangkan minuman haram ini dijelaskan di dalam Al-Qur'annya itu dengan kata atau lafaz al-khomru. Al-khomru itu arak atau minuman keras ya. Itu minuman haram. Berarti al-khamr atau minuman keras ini atau arak sangat membahayakan bagi tubuh karena termasuk kategori minuman haram. Berikutnya, ada beberapa jenis minuman haram.
ya. Yang pertama, minuman yang memabukkan. Ini jenis atau kategori ya. Kalau contoh banyak, ini kategori dulu. Kategori atau jenis minuman haram yang pertama adalah minuman yang memabukkan. Jadi segala sesuatu yang memabukkan yang berasal dari buah-buahan seperti anggur, gandum, kurma, dan dari segala sesuatu yang manis seperti madu yang menjadi khamar atau arak. Ya, intinya kategori yang pertama yang termasuk minuman haram adalah minuman yang memabukkan. Meskipun awal mula dari minuman tersebut halal, tapi kalau bersifat memabukkan bisa menjadi haram. Yang kedua, kategori minuman haram atau jenis minuman haram adalah minuman yang menjijikan dan membawa madarat juga haram. Minuman yang menjijikan contohnya air selokan itu sudah jelas tidak boleh kita konsumsi karena haram ya, najis. Dan minuman yang membawa madarat. Madarat itu ada artinya membahayakan bagi tubuh kita. Seperti apa? Air kotor itu sudah jelas dan zat kimia beracun. Itu tidak boleh kita konsumsi. Jadi ada dua jenis minuman haram. Yang pertama minuman yang memabukkan, yang kedua minuman yang menjijikan dan membawa madarat. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada juga di negara kita, di Indonesia, minuman yang diharamkan menurut fatwa MUI. Singkatan apa MUI itu? Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini sebutan di negara kita, Majelis Ulama Indonesia. Biasanya yang memberikan label halal atau haramnya ya, makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ada beberapa jenis minuman yang sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu bir, vodka, ciu, anggur putih, whisky, daun ganja, buah kecubung, sabu-sabu, heroin, ekstasi, dan semua minuman beralkohol. Itu minuman yang diharamkan menurut fatwa MUI. Ya, berarti kita tidak boleh mengkonsumsinya. Berikutnya, apa akibat kita meminum minuman yang haram? Ya, tadi yang halal itu pasti bermanfaat. Ya, kata kuncinya kalau yang haram itu pasti membawa madarat atau membahayakan bagi tubuh kita. Di antara akibat minuman haram adalah yang pertama, minuman haram itu kalau kita mengkonsumsi minuman haram akan mendapat murka dan azab Allah. Allah akan marah kepada kita, Allah akan memberikan azab kepada kita kalau kita meminum minuman haram. Yang kedua, tidak ada keberkahan dalam hidup kita karena makanan yang atau minuman yang kita konsumsi itu adalah berasal dari yang haram. Kita tidak akan ada keberkahan dalam hidup kita. Yang ketiga, membentuk sifat-sifat syaitoniah. Sifat-sifat syaitoniah itu adalah sifat-sifat setan, seperti berbohong dan berkhianat. Berarti awas, hati-hati. Kalau ada di antara kalian yang suka berbohong, berkhianat, itu bisa jadi akibat karena kaliannya meminum atau mengkonsumsi minuman yang haram. Ya. Selanjutnya, susah menerima ilmu kebenaran. Akibat yang keempat, kalau kita mengkonsumsi minuman haram, susah menerima ilmu kebenaran, ya. Dan yang kelima, mudah terkena penyakit karena tadi yang dikonsumsinya adalah berasal dari yang haram, ya, tidak bermanfaat dalam arti membawa madarat, makanya akan mudah terkena penyakit. Berbeda kalau kita mengkonsumsi minuman yang halal, kita akan terhindar dari penyakit. Ya. Oke, kesimpulannya ini sengaja Parija ambil 4 poin ya. Kalian perhatikan lagi kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Parija. Yang pertama dari mulai arti minuman halal. Kata kuncinya adalah minuman yang bahan dasarnya halal. Minuman haram berarti minuman yang buruk, di mana dalam Al-Quran disebutnya adalah al-khomru atau arak atau minuman keras. Jenis minuman haram tadi ada beberapa minuman yang diharamkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Seperti semua jenis minuman yang beralkohol itu hukumnya haram. Kemudian yang terakhir, akibat minuman haram tadi diantaranya akan membentuk sifat syaitoniah, kemudian akan mudah terkena penyakit. Ya,
Mungkin untuk pertemuan materi tentang minuman halal dan haram dicukupkan sekian, tapi sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu. Tugasnya ini karena alhamdulillah ya buku paket sudah ada. Ya, silahkan kalian baca ulang kembali materi tentang makanan halal dan haram. Materi sebelumnya ya. Materi yang tentang bab 1 makanan halal dan haram kalian baca di buku paket. Kemudian kerjakan latihan soal di buku paket fikihnya halaman 11. Bagian A-nya saja ya. Itu kurang lebih ada 10 nomor bagian A-nya saja dan tidak untuk dikirim ke Parijal ya. Kemudian gimana Pak Rijal kalau yang belum ada buku paketnya, yang belum ada buku paket fikihnya, kalian silahkan tulis ulang soalnya berikut jawabannya di buku catatan ya. Mungkin dari Pak Rijal dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.